Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Neng Gustini, SPD MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roza Evaldia dengan NIM 12120100150, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Adapun pokok pembahasan dari materi ini, yang pertama, urgensi organisasi bimbingan dan konseling, yang kedua, dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling, yang ketiga, pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling, yang keempat, mekanisme kerja organisasi, yang kelima, pola penanganan siswa berkebutuhan khusus, dan yang keenam, sarana dan prasarana. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu urgensi organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu yang pertama orang-orang atau sekumpulan orang, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, organisasi bimbingan dan konseling di sekolah adalah suatu wadah atau badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling secara bersama-sama. Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah mutlak diperlukan karena yang pertama, pelayanan bimbingan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Yang kedua, pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah ada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peranan kunci. Yang ketiga, tanggung jawab langsung dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang yang memiliki persyaratan tertentu baik dalam segi pendidikan formal, sifat, sikap, dan kepribadian, keterampilan dan pengalaman, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, program bimbingan merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya. Yang kelima, program layanan bimbingan di sekolah hendaknya perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. Yang keenam, petugas-petugas yang diserah tanggung jawab bimbingan yang bersifat khusus, seperti kegiatan konseling, hendaknya ditangani oleh petugas yang profesional dan berkompeten mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir, petugas-petugas bimbingan dan seluruh staf pelaksanaan bimbingan mutlak perlu diberikan latihan dalam jabatan sebagai suatu alat untuk memperbaiki pelayanan bimbingan di sekolah. Materi pembahasan yang kedua yaitu dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling di sekolah adalah adanya kesepakatan bersama baik guru-guru yang merangkap konselor, guru mata pelajaran, wali kelas maupun kepala sekolah. Atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah sebagai sumber organisasi. Dan tentu saja, yang paling utama adalah para pengurus organisasi yang harus paling aktif. Adapun prinsip-prinsip organisasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga diperlukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Nah, dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan.
Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Nah, agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal, dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari tiap-tiap pegawai. Yang ketujuh, prinsip rentang pengendalian, artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan, prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Yang ke-10, prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor dan karena adanya pengaruh di luar organisasi atau eksternal faktor sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Dan yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan pemimpin atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Menurut Anas Salahuddin 2010, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Yang kedua, sederhana. Maksudnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, jarak antara pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya hendaknya tidak terlampau panjang. Yang ketiga, luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi. Yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang. Yang kelima, menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Nah, adapun struktur organisasi bimbingan konseling digambarkan pada bagan yang tertera di dalam PPT. Pembahasan yang keempat yaitu mekanisme kerja organisasi. Secara terperinci, deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing personal, serta organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya yang pertama mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti perusahaan atau industri, dinas kesehatan, kepolisian, Depak atau Departemen Agama, atau para pakar yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling seperti psikolog dan dokter. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, wakil kepala sekolah. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya yang pertama mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personal sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, koordinator bimbingan dan konseling. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya yang pertama mengkoordinasikan para guru pembimbing, yang kedua mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah, dan yang ketiga membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, konselor atau guru pembimbing. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya yang pertama melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya atau melaksanakan layanan dasar, responsif,
perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang kedua, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing atau kepada kepala sekolah. Selanjutnya, guru mata pelajaran. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya, yang pertama menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau proses belajar mengajar, atau berinteraksi dengan siswa seperti bersikap respek kepada semua siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau berpendapat, memberikan reward kepada siswa yang menampilkan perilaku atau prestasi yang baik, menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berfungsi sebagai uswatun hasanah. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasikan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengalih tangankan atau merujuk siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Selanjutnya, wali kelas. Adapun jabatan dan tugas-tugasnya, yang pertama membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing. Yang ketiga, membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, staf administrasi. Seperti personel bimbingan lain, staf administrasi adalah personel yang memiliki tugas bimbingan khusus, antara lain yang pertama membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling serta membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mekanisme guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran, wali kelas, dan kepala sekolah dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling dilakukan dengan hal-hal berikut. Eee Ya, yang pertama guru mata pelajaran, yaitu dengan menggunakan daftar nilai, laporan observasi, atau observasi sekolah dan observasi natural, dan catatan anekdot. Yang kedua, wali kelas dengan menggunakan daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, laporan observasi siswa, catatan anekdot, catatan kunjungan rumah, catatan wawancara. Yang ketiga, guru pembimbing khusus, yaitu dengan kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, catatan pembahasan kasus, dan buku penghubung untuk sekolah dan orang tua siswa tentang anak. Nah, eee, selanjutnya kepala sekolah, yaitu dengan menggunakan rapat periodik guru pembimbing khusus yang dilakukan setiap bulan, melaporkan kegiatan bimbingan konseling, laporan tentang kelengkapan data. Selanjutnya, mekanisme layanan bimbingan di perguruan tinggi mencakup alur kegiatan sejak penerimaan mahasiswa, bahkan sejak seleksi calon mahasiswa. Secara operasional, mekanisme layanan bimbingan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, pemerolehan data dan informasi hasil seleksi ataupun melalui wawancara. Yang ketiga, bimbingan tahap 1. Yang keempat, bimbingan tahap 2 dan 3. Yang kelima, bimbingan tahap 4. Nah, pembahasan yang kelima yaitu pola penanganan siswa berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada contoh penanganan siswa bermasalah di sekolah, yaitu seorang siswa dalam setiap pelajaran matematika selalu bersikap malas dan acuh dan bahkan mengganggu teman-teman dekatnya, sehingga atensi terhadap pelajaran ini kurang. Berkali-kali, eee, meng diingatkan dan diarahkan oleh guru mata pelajarannya, tetapi tetap tidak berhasil. Akibatnya, ia tertinggal dalam setiap pemahaman materi dan pengerjaan soal-soal matematika. Padahal di sisi lain, ia berprestasi dalam kegiatan olahraga. Nah, perilaku siswa tersebut diinformasikan kepada wali kelas melalui kartu komunikasi. Sementara itu, guru pembimbing khusus berperan menyelidiki dan mengidentifikasi sebab-sebab yang melatar belakangi sikap dan tindakan siswa tersebut. Nah, dalam hal ini, guru pembimbing khusus bertugas menangani masalah anak berkebutuhan khusus tersebut melalui serangkaian observasi, wawancara, dan informasi lain dari sejumlah sumber data. Selanjutnya, guru pembimbing khusus melakukan intervensi dan penyelesaian secara kontinu, terpadu, dan konsisten sampai dengan si anak yang berkebutuhan tersebut berubah sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Sarana yang diperlukan untuk menunjang layanan bimbingan konseling adalah yang pertama, alat pengumpul data seperti format-format, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, catatan harian, daftar nilai prestasi belajar, kartu konsultasi, buku penghubung, dan instrumen penelusuran minat dan bakat. Yang kedua, alat
penyimpan data seperti kartu pribadi, folder khusus, buku pribadi, medical record, dan sebagainya. Yang ketiga, perlengkapan teknis seperti buku pedoman atau petunjuk bimbingan konseling, buku informasi, dan paket bimbingan. Yang keempat, perlengkapan administrasi seperti belangko surat, agenda surat, ATK, dan sebagainya. Sedangkan prasarana penunjang layanan bimbingan konseling antara lain yang pertama, ruang bimbingan terdiri atas ruang tamu, ruang konsultasi, ruang diskusi, ruang dokumentasi, dan sebagainya. Nah, ruang-ruang tersebut sebaiknya dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, papan tulis, rak, dan sebagainya. Nah, yang kedua, anggaran biaya untuk menunjang kegiatan layanan bimbingan konseling seperti anggaran biaya yang diperlukan dokumentasi, observasi, surat menyurat, pembelian alat-alat, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama. Nah, layanan bimbingan yang efektif tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama guru pembimbing khusus dengan pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar sekolah. Nah, kerjasama tersebut antara lain yang pertama, kerjasama dengan pihak di dalam kelas, seperti dengan seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah, seluruh tenaga administrasi, OSIS, dan organisasi siswa lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan pihak di luar sekolah seperti kerjasama dengan orang tua siswa atau komite sekolah, organisasi profesi seperti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang sesuai, dan tokoh masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi karena saya masih dalam belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.